warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Khairati RN dengan NIM 2302231. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, pengertian dari administrasi pendidikan itu sendiri yaitu administrasi yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti ke atau kepada dan ministrasi yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Dapat disimpulkan bahwa kata administrasi adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik yang ada di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Sehingga jelaslah antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Nah, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat terhadap kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong pengembangan sekolah. Definisi di atas menggabungkan 3 elemen penting, yaitu yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, peran penting dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, untuk memenuhi harapan masyarakat. Adapun selanjutnya yaitu prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Adapun yang pertama yaitu prinsip administrasi humas. Integritas pendidikan ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam artian apa yang dijelaskan, disampaikan, yang disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Nah, biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi suatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Nah, oleh sebab itu, sekolah harus sedini mungkin mengantisipasikan kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Nah, adapun yang kedua yaitu kontinu. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara sewaktu-waktu, misalnya 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester, hanya dilakukan oleh sekolah atau saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila adanya panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang.
Akibatnya mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau sekedar mewakili kepada orang lain untuk menghadiri atau sekedar mewakili kepada orang lain. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapatkan dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat. Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan-permasalahan sekolah berkembang setiap saat. Karena itu maka diperlukan penjelasan informasi yang terus-menerus dari sekolah untuk pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra. Adapun yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak memberikan informasi sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar masyarakat setempat. Nah, selanjutnya yaitu teknik administrasi humas. Teknik-teknik yang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Nah, yang pertama ada teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan adalah buku kecil. Pada permulaan tahun ajaran, buku kecil pada permulaan tahun ajaran ini diisi menjelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, dan hari-hari efektif. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak. Nah, adanya pamflet merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut. Adapun selanjutnya yaitu berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin pada kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun di pesantren. Adapun selanjutnya yaitu catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Ini tersebut ditulis di selembaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan kepada masyarakat. Adapun yang kedua yaitu teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan, kunjungan rumah dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat. Pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga atau tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumah. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk sesuai dengan minatnya. Selanjutnya ada teknik peragaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun teknik elektro. Seiring dengan perkembangan teknik elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik seperti telepon, televisi, radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Yang ketiga yaitu proses administrasi humas. Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program humas memperhatikan dana yang tersedia, ciri manusia, daerah terjangkau, sarana atau media, dan teknik yang dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Adapun yang kedua yaitu pelaksanaan atau perorganisasian. Pada dasarnya semua komponen sekolah dan pelaksanaan humas, oleh karena itu tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan humas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Adapun yang ketiga yaitu pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Hubungan dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu yang pertama efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapainya. Yang kedua, adanya efisiensi, yaitu mengenal sumber dan potensi dengan baik. Adapun yang keempat yaitu peranan personel sekolah dalam administrasi humas. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan humas di sekolah menengah. Ada beberapa yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan humas itu yaitu: yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik humas. Meskipun kepala sekolah adalah orang kunci dalam pengelolaan humas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program humas tanpa bantuan guru-guru. Guru-guru dapat ditugaskan kepala sekolah melaksanakan hal yang berkaitan dengan humas sesuai dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada. Yang kedua yaitu dalam melaksanakan semua itu guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat melaksanakan dan mengikuti kode etik guru. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.